disuarakan melalui AM 720, inilah Tajuk Rasim. Bismillahirrahmanirrahim, saatnya kami sampaikan Tajuk Radio Silaturahim edisi Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 24 Maret 2022. Diberi judul Pagar Makan Tanaman. Asmana dia. Masih teringat pelajaran peribahasa di sekolah dulu tentang pagar makan tanaman. Kalimat sederhana tetapi perlu waktu untuk memproses makna di dalamnya. Kepala kami baru menganggut saat guru menjelaskan makna tersirat di baliknya. Pagar yang berfungsi melindungi tanaman, tapi di sini justru malah merusaknya. Mendengar penjelasan itu, semua menjadi lebih terang walau menyisakan ruang samar. Barangkali karena penjelasannya bersifat abstrak dan ilustratif. Namun, seiring waktu, kian banyak realitas yang membantu kami tidak hanya memahami konsep, tetapi menjadi saksi betapa relevan dan kontekstualnya peribahasa tersebut. Bahkan, seolah menjadi hidangan rutin dari hari ke hari di berbagai media massa. Di Jawa Barat, pembina pesantren tahfiz yang seharusnya mengajarkan makna dan menghafal Al-Quran justru melakukan dosa besar. Menodai sejumlah santri berulang kali. Kriminalitasnya bukan sekedar kekerasan seksual, melainkan juga pedofili. Serta merusak kepercayaan terhadap lembaga pendidikan tahfiz, kitab suci, dan lembaga keagamaan. Sejak itu, minat masyarakat menyumbang lembaga sosial keagamaan turun cukup signifikan. Belum selesai kasusnya di peradilan, Januari ini, seorang santri wanita melahirkan bayi prematur di kamar mandi salah satu pesantren di Kabupaten Ogan Komering Ulu akibat diruduk paksa salah satu ustadz di sana. Benar-benar terlalu. Guru mencabuli murid memang sudah pernah terjadi. Salah satu yang sempat sangat marak diberitakan adalah kasus di Jakarta International School beberapa tahun lalu. Ironisnya, tragedi serupa tak kunjung hilang, malah terus berulang. Bahkan pada 3 pekan memasuki 2022, berbagai peristiwa pagar makan tanaman menghiasi laman surat kabar. Pertama, yang dilakukan guru ekstrakurikuler silat di Pandeglang, Banten yang tega meruduk paksa 2 muridnya yang masih duduk di bangku SMP. Kasus lain yang cepat menyusul. Guru agama di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menodai muridnya yang berusia 14 tahun. Lalu seorang guru kesenian di Jawa Timur melakukan kekerasan seksual pada murid tarinya. Menambah jejak duka tahun lalu saat 14 anak menjadi korban kekerasan seksual pemilik SMA Selamat Pagi Indonesia, Batu, Jawa Timur. Wajah-wajah belia, sosok tak berdaya seperti anak penyandang disabilitas yang harusnya diberi perlindungan lebih justru diruduk paksa beramai-ramai di Sopeng, Sulawesi Selatan. Orang tua justru menjadi pelaku yang merenggut kehormatannya. 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dicabuli ayahnya. Di Halmahera Utara, Maluku Utara, remaja putri berusia 16 tahun hamil 4 bulan akibat kekerasan seksual kakek, ayah, dan paman korban. Ada apa Indonesia? Kenapa?
perilaku pagar makan tanaman seolah menjadi tren yang gagal dikekang waktu. Makin parah sebab tak hanya masyarakat biasa pelakunya. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, oknum polisi yang seharusnya membasmi narkoba justru menyimpan bukti narkoba dan menjualnya ke pengedar. Di Maluku, Buleleng, dan Sika, Nusa Tenggara Timur, viral berita tentara yang semestinya melindungi warga justru memukuli rakyat. Di Surabaya, hakim yang merupakan putusan tertinggi hukum justru tertangkap KPK ketika menerima suap untuk kasus yang sedang ditangani. Di Bekasi, Panajam Pasir Utara, Langkat kepala daerah yang seharusnya melayani justru menggerogoti uang rakyat. Lalu kemana rakyat akan menemukan figur teladan jika mereka yang bahkan secara profesi dan jabatan bertugas menjaga dan melindungi malah bersikap sebaliknya? Ilustrasi peribahasa pagar makan tanaman kini tidak lagi abstrak, tetapi kian beragam bentuknya sebab bersumber dari fakta memalukan yang terus bermunculan. Karenanya lumrah bila peribahasa yang menjadi bagian pelajaran bahasa Indonesia kini harus ditekankan untuk dibaguskan perilaku siswa. Anak-anak kita adalah pewaris masa depan. Mereka sejak dini harus ditanamkan rasa malu hingga tidak tumbuh menjelma menjadi pagar makan tanaman. Menjadi pagar yang tidak melindungi saja sudah tindakan memalukan, apalagi menjadi perusaknya. Mengutip Lord Acton yang hidup di abad ke-19, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan cenderung untuk dikorupsi, dan kekuasaan absolut pasti korup. Apapun wewenang yang kita miliki, bisa berbalik menjerumuskan pada penyalahgunaannya jika yang bersangkutan tidak menyadari sejak awal dan bersikap hati-hati. Meski pemahaman di atas kekuasaan tertinggi apapun ada Allah yang menyaksikan, seharusnya cukup untuk mencegah seseorang bertindak yang bukan hanya tercela juga sangat biadab. Namun iman saja sering jatuh bangun, butuh pengawasan dari sesama manusia. Untuk itu, kita harus mengapresiasi lembaga atau individu yang tegas mengancam dan melakukan tindak lanjut legal kepada pelaku. Penting pula memastikan mereka di kemudian hari tidak lagi memiliki daya untuk menghancurkan aneka tanaman di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab.